Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Sherlina Mesari, NIM 20621042, Siti Zulaiha, NIM 20621036, Alvina Damayanti, NIM 20621046, dan Nur Anisa, NIM 20621050. Kami akan menjelaskan tentang analisa dan rancangan sistem akuntansi di bidang jasa, yaitu Mona Salon. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi, Warren, Riefe, dan Fish, tahun 2005, mengemukakan bahwa sistem akuntansi adalah metode prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Berikut sejarah Mona Salon. Salah satu bisnis di bidang jasa adalah salon kecantikan. Perkembangan bisnis salon kecantikan ini sangat pesat karena selalu tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Tentu saja para pengusaha salon kecantikan dituntut untuk memiliki suatu strategi yang tepat agar tidak kalah bersaing. Mona Salon adalah usaha kecantikan yang melayani berbagai macam perawatan, seperti potong rambut dan detoks rambut. Usaha ini berjalan kurang lebih 9 tahun. Sebelumnya, Mona Salon hanya dikelola oleh pemilik dan hanya mempunyai 1 karyawan. Semakin banyak minat pelanggan yang melakukan perawatan saat ini, Mona Salon memiliki 5 karyawan. Berikut ini struktur organisasi Mona Salon. Yang pertama ada owner, yaitu Nyonya Mona, stylist, dan kasir atau bagian akuntansi. Pemilik salon atau owner. Fungsinya menyusun perencanaan kerja yang bersifat strategis maupun operasional, bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas kegiatan operasional yang dijalankan oleh salon agar dapat tercapai visi, misi, serta tujuan salon yang hendak dicapai, mengawasi hasil pelaksanaan tugas melalui laporan, dan bertanggung jawab kepada semua karyawan. Stylist, fungsinya adalah menangani semua perawatan untuk kecantikan, bertanggung jawab, dan siap melayani konsumen sesuai dengan permintaan dan keinginan konsumen. Dan yang terakhir ada kasir atau bagian akuntansi. Melakukan penerimaan pembayaran pada customer, membuat laporan keuangan tiap bulan, dan bertanggung jawab atas keuangan pada salon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina Damayanti. Semakin banyak pelanggan, pemilik salon sering lupa mencatat keuangan pada salon, sehingga tidak akurat dalam proses keuangan salon. Kelemahan pada Mona Salon yaitu dalam mencatat laporan keuangan yang masih manual, sehingga proses tersebut akan menimbulkan resiko kesalahan dalam pencatatan keuangan tidak cepat dan tepat, serta menimbulkan kesulitan dengan semakin meningkatnya transaksi yang akan terjadi ke depannya. Untuk mengatasi berbagai kesalahan dalam membuat laporan keuangan, maka akan dibangun sistem akuntansi untuk pencatatan laporan keuangan sehingga lebih cepat, tepat, dan akurat. Berikut ini proses bisnis sistem akuntansi yang terjadi pada perusahaan impian, yaitu Mona Salon. Yang pertama ada sistem penjualan pada Mona Salon. Pertama-tama, customer datang ke Mona Salon untuk melakukan perawatan, lalu memilih paket perawatan. Setelah itu, stylist melayani customer yang telah memilih paket perawatan. Setelah perawatan selesai, stylist memberikan laporan paket perawatan kepada kasir.
Kasir menghitung total perawatan, lalu customer melakukan pembayaran ke kasir. Setelah itu, kasir memberikan kwitansi pembayaran kepada customer. Setelah akhir bulan, bagian akuntansi menyusun laporan dan diserahkan kepada owner atau pemilik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Julaiha. Yang kedua adalah sistem akuntansi penerimaan kas. Penerimaan kas pada salon Mona berasal dari penghasilan jasa salon. Pelanggan melakukan pembayaran dengan dua cara, yaitu Yang pertama, mengirim uang ke rekening salon Mona dengan mengirim bukti transfer. Yang kedua, dengan membayar cash kepada salon Mona. Perhitungan saldo kas di bagian kasir. Sistem akuntansi penerimaan kas pada salon Mona adalah sebagai berikut. Kasir menerima permintaan dari pelanggan. Bagian kasir membuat struk sebanyak 2 lembar. Pelanggan akan menerima struk lembar pertama dan kasir lembar kedua. Penerimaan kas salon Mona berasal dari pelanggan melakukan pembayaran. Kok sama sih? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Anissa. Selanjutnya, sistem akuntansi pengeluaran kas yang terjadi di Mona Salon, yang terdiri dari bagian kasir dan bagian akuntansi. Selanjutnya, sistem akuntansi pengeluaran kas yang terjadi di Mona Salon, yang terdiri dari bagian kasir dan bagian akuntansi, yang dimulai dengan memberikan invoice dan diakhiri dengan membuat bukti kas keluar. Selanjutnya, sistem pemrosesan pengeluaran kas. Yang pertama, pengeluaran kas Mona Salon dilakukan untuk pembayaran tunai dari pembelian dan pengeluaran biaya-biaya usaha jasa. 2. Pengeluaran kas menggunakan uang tunai maupun transfer. Yang ketiga, kasir membuatkan bukti pengeluaran kas sebanyak 2 lembar. Lembar pertama untuk kasir disimpan sebagai arsip tetap. Lembar kedua dikirim ke bagian akuntansi untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. 4. Untuk pengeluaran biaya usaha jasa di atas 2 juta lebih, kasir meminta persetujuan dengan cara mengeluarkan surat order pembelian. 5. Transaksi pengeluaran kas atau bank harus diotorisasi ke bagian akuntansi maupun ke owner. 6. Setiap akhir bulan, bagian akuntansi melakukan pengecekan saldo kas. Next. Ini merupakan bukti transaksi yang terjadi di Mona Salon. Ini merupakan bukti transaksi Mona Salon, yaitu penjualan jasa, krimbat, dan potong rambut. Next. Kesimpulan dalam sistem akuntansi yang terjadi di Mona Salon. Yang pertama, sistem akuntansi pada Mona Salon yang dibangun masih dikerjakan secara manual dan tidak terperinci. Yang kedua,
Dalam membangun sistem akuntansi dibutuhkannya ketelitian dan ketepatan agar dapat mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi di perusahaan impian. 3. Masih terdapat tumpang tindih pekerjaan dalam monosalon. Salah satu contohnya bagian kasir dan juga menjadi kapstar dalam pengelolaan tersebut. Next. Selanjutnya saran. 1. Sebaiknya monosalon menerapkan dasar akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi tanpa melihat apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. 2. Sebaiknya monosalon melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan konsep penandingan karena dengan melakukan perhitungan laba rugi, maka usaha mengetahui keuntungan atau kerugian dari usaha yang dikelola. Ketiga, sebaiknya seluruh pegawai atau bagian yang ada di monosalon konsisten dalam menerapkan sistem akuntansi yang telah dibuat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.